Hai, sama-sama bisa digunakan sebagai vaksin booster. Vaksin daripada Pfizer dan daripada AstraZeneca itu telah lama digunakan sebagai vaksin baik pada dosis pertama maupun dosis kedua. Sekarang kedua-duanya juga bisa digunakan pada dosis ketiga atau dosis booster. Nah, kali ini kita membahas soal perbedaan dan persamaan daripada vaksin Pfizer dan vaksin daripada AstraZeneca. Sebagaimana diketahui ya, vaksin Pfizer dan AstraZeneca itu pernah digunakan sebagai vaksin COVID pada dosis pertama dan dosis kedua atau yang disebut dengan dosis primer. Kemudian sekarang digunakan juga pada dosis ketiga atau dosis booster. Namun keduanya memiliki perbedaan termasuk dari metode pengembangan, efikasi hingga efek sampingnya. Secara sederhana, dari berbagai jenis vaksin COVID yang dikembangkan, kita dapat dikategorikan proses pengembangannya berdasarkan bahan baku yang digunakan. Dikutip dari berbagai sumber, kali ini kita akan membahas soal perbedaan daripada vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang mungkin perlu kita ketahui. Vaksin AstraZeneca atau yang dikenal dengan nama vaksin Oxford itu dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi asal Inggris bersama dengan Universitas Oxfordnya. Nah, vaksin ini menggunakan platform daripada adenovirus atau merekayasa virus sehingga dia menjadi vaksin yang bisa membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan laporan dari WHO, tingkat efikasi daripada vaksin AstraZeneca ini bisa mencapai 63,09% pada dosis kedua setelah interval 12 minggu dari dosis pertama. Bahkan terbukti dapat mengurangi gejala COVID-19 yang kerap kali muncul pada orang yang terinfeksi. Meskipun demikian, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kontraindikasi vaksin daripada AstraZeneca, seperti misalnya alergi terhadap vaksin ataupun komponen daripada vaksin, atau memiliki riwayat alergi yang berat sampai mengalami gejala anafilaksis pada pemberian dosis pertama. Nah, yang direkomendasikan pada penggunaan vaksin AstraZeneca menurut Balai POM itu adalah usia 18 tahun. Sedangkan yang menjadi rekomendasi target pemberian vaksinnya adalah pertama, pengidap gangguan jantung, gangguan pernapasan, obesitas, ya, penyintas COVID-19, pengidap HIV, pengidap gangguan imun. Nah, gangguan imun ini misalnya pada pasien lupus, pasien-pasien rematik, yang dimana sistem imunnya mengalami gangguan. Pada ibu hamil dan menyusui juga masuk dalam target pemberian vaksin daripada AstraZeneca. Efek samping daripada vaksin AstraZeneca yang umumnya terjadi berupa biasanya pusing ya, seperti vertigo, seperti pusing berputar, seperti keluar dari sebuah kapal kita merasa oleng. Itu keluhan yang sering diderita daripada penggunaan vaksin AstraZeneca. Kemudian mual, rasa nyeri otot, semua otot bisa mengalami rasa nyeri pada penggunaan vaksin ini. Nyeri pada daerah-daerah sendi. Kemudian lokasi nyerinya pun tidak luput dari tempat suntikannya ya. Di tempat suntikannya bisa mengalami rasa sakit. Kemudian rasa lelah yang berlebihan sering juga diderita pada penggunaan vaksin AstraZeneca. Tidak enak badan merupakan gejala yang juga sering didapat dan demam. Ya, jadi gejala-gejala seperti ini sering sekali terjadi pada
penggunaan AstraZeneca yang merupakan efek samping. Jadi kalau merupakan efek samping belum tentu muncul, tetapi kerap sekali muncul gejalanya berupa gejala yang sifatnya ringan. Nah, sedangkan vaksin Pfizer merupakan vaksin yang berbasis pada mRNA yang tidak menggunakan virus hidup sebagai pembuatan vaksinnya. Berdasarkan uji klinis daripada fase 3 daripada vaksin Pfizer diklaim memberikan efikasi mampu mencapai 95,5% pada usia 16 tahun ke atas dan efikasinya mencapai 100% pada anak remaja yang berusia 12 sampai 15 tahun. Rekomendasi pada penggunaan vaksin Pfizer dari Balai POM itu adalah usia di atas 12 tahun. Nah, rekomendasi targetnya pada penerimaan vaksin ini adalah pengidap gangguan jantung, pernapasan, maupun orang yang mengalami kelebihan berat badan atau yang kita sebut dengan obesitas. Penyintas COVID-19 juga merupakan target penerimaan vaksinnya. Pengidap HIV, pengidap gangguan imun seperti pasien penderita lupus juga menjadi target daripada vaksin Pfizer. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui juga menjadi target daripada penerimaan vaksin Pfizer. Nah, efek samping daripada vaksin Pfizer yang sering dilaporkan umumnya sih berlangsung beberapa hari ya. Gejalanya pertama nyeri di tempat suntikan daripada vaksin. Kemudian rasa lelah juga bisa didapatkan pada penggunaan vaksin Pfizer. Sakit kepala, nyeri pada otot, kemudian menggigil, nyeri pada persendian, dan demam. Jadi efek sampingnya hampir sama dengan daripada vaksin AstraZeneca, walaupun ada perbedaan sedikit. Nah, efek samping ini memang juga tidak selalu muncul. Jadi pada orang-orang tertentu muncullah efek samping. Karena efek sampingnya ringan, sehingga pemberian obat-obat yang bisa menghilangkan nyeri sendi atau penurun panas bisa dipakai untuk mengurangi efek samping daripada penggunaan vaksin Pfizer. Nah, perbedaan vaksin Pfizer dan AstraZeneca mungkin bisa dilihat dari tingkat efikasinya, metode pengembangan, dan hingga efek samping. Selain itu, target sasaran dari kedua vaksin tersebut juga berbeda. Nah, hari ini sudah selesai kita membahas tentang vaksin AstraZeneca dan Pfizer yang sekarang lagi digunakan untuk vaksin COVID, khususnya pada penggunaan boosternya. Bye!